Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Audisya dari Rombel K2 dengan NPM 3077 akan memaparkan hasil analisis keuangan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk pada periode 2023 dan 2024. Analisis ini mencakup kinerja fundamental perusahaan, resiko dan biaya modal, struktur modal, hingga kebijakan dividen perusahaan. Jekon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur, serta menjadi anak usaha dari PT Pembangunan Jaya. Beberapa bidang usaha yang dijalankan seperti jasa konstruksi, beton pracetak, mekanikal dan elektrikal, hingga perdagangan energi dan aspal. Dari struktur kepemilikan saham, mayoritas saham masih dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya sebesar 60,89%. Artinya, perusahaan dapat mengendalikan kepemilikan saham secara stabil dan terpusat. Berdasarkan hasil analisis kajian kinerja dan fundamental, modal kerja dan modal operasional perusahaan mengalami peningkatan. Namun, laba operasi setelah pajak atau NOPAK justru mengalami penurunan. Artinya, peningkatan modal yang digunakan perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan secara optimal. Indikator lain seperti BEP, ROI, ROE, dan OPM juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Artinya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi lebih rendah. Efisiensi operasional juga menurun karena perputaran persediaan, piutang, dan aset menjadi lebih lambat. Di sisi lain, rasio likuiditas mengalami peningkatan. Artinya, perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara baik dan aman. Pada analisis risiko dan biaya modal, beta perusahaan mengalami penurunan di tahun 2024 dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko perusahaan terhadap perubahan pasar menjadi lebih rendah. Selain itu, cost of equity dan WACC juga mengalami penurunan, sehingga biaya pendanaan perusahaan menjadi lebih ringan dibanding tahun sebelumnya. Namun, perusahaan masih belum mampu menciptakan nilai ekonomi secara optimal karena nilai ROIC masih berada di bawah WACC. Artinya, tingkat pengembalian investasi perusahaan masih lebih rendah dibanding biaya modal yang harus ditanggung. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan profitabilitas operasional. Berdasar hasil analisis struktur modal debt to capital ratio juga mengalami penurunan dari 4,60% menjadi 3,56%. Artinya, perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dibanding utang jangka panjang dalam kegiatan pendanaannya. Kondisi tersebut membuat risiko keuangan perusahaan relatif rendah dan struktur modal menjadi lebih sehat. Strategi ini juga sesuai dengan pecking order teori yang memprioritaskan penggunaan dana internal sebelum menggunakan pendanaan eksternal. Pada kebijakan dividen, perusahaan tetap membagikan dividen dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dividen ini menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan bahwa manajemen masih optimis terhadap prospek perusahaan ke depan. Selain itu, saldo laba perusahaan juga tetap mengalami peningkatan, sehingga perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara pembagian dividen dan kebutuhan pertumbuhan perusahaan. Secara keseluruhan, kinerja profitabilitas dan efisiensi perusahaan mengalami penurunan. Namun, likuiditas dan struktur modal masih tergolong baik, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan modal, dan meningkatkan profitabilitas agar mampu menciptakan nilai perusahaan yang lebih baik. Berikut referensi yang saya gunakan dari laporan tahunan perusahaan, data saham, serta sumber pendukung lain. Demikian pemaparan hasil analisis keuangan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.